Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau membawa setiap korban syukur kita di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini Engkau sudah kumpulkan kami kembali di tempat-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami membawa korban syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, Kau akan memimpin ibadah pagi hari kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau mau mengurapi setiap kami semua. Baik nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang akan memberkati, memimpin sehingga boleh menyampaikan firman-Mu dan menguatkan setiap iman kami. Terima kasih Bapa, kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Maaf Bapak Ibu. Jangan duduk dulu ya, kita akan menuju dengan memuji nama Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi
tiada terukur ya. Walaupun diukur oleh panjang dan lebarnya dunia ini, kasih Tuhan itu terlalu dalam bagi kita semua. Amin, puji nama Tuhan. Kita mau menaikkan pujian penuhi hatiku. Mari kita mau siapkan hati kita. Biarlah kasih Tuhan memenuhi setiap kita semua pada pagi hari ini. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan
wajah-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu kita mau menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Segala mujizat-Mu Yesus. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Mimbar saya serahkan kepada hamba-Nya. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menyertai saat kami boleh ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Tuhan sudah memakai hamba-Mu ya Tuhan yang sudah melayani sebagai WL pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupannya ya Bapa. Dan kami boleh dibawa bersama-sama untuk menyembah dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Tibalah saatnya sebentar ya Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu
Bapa, kiranya Roh Kudus sendiri yang berkata-kata, berbicara lewat kebenaran firman Tuhan, baik hamba yang bertugas pada pagi hari ini, kiranya Roh Kudus sendiri yang mengurapi. Dan sidang Tuhan yang hadir pada pagi hari ini juga diurapi oleh Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh menerima berkat lewat pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pagi hari ini begitu cepatnya waktu berlalu. Kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Maret. Dan saat ini tanggal 5. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan bimbang. Bimbang artinya tidak tetap hati atau kurang percaya. Bimbang bisa juga disebut ragu-ragu. Sama dengan kita merasa khawatir. Jadi jangan bimbang artinya kita jangan khawatir. Ya. Kalau kita melihat keadaan dunia saat-saat ini, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup menggenapi janji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan memeriksa bagaimana kebimbangan juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Dalam peristiwa Yesus berjalan di atas air. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka di Injil Matius pasal yang ke-14. Saya akan membacakan ayat genap, sidang jemaat, ayat ganjil. Yesus berjalan di atas air, ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini, ya, bagaimana
saat murid-murid Tuhan Yesus mengalami bencana. Sehingga mereka diombang-ambingkan di perahu. Peristiwa ini sebetulnya sesudah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan berkat lewat orang-orang yang saat itu berkumpul. Dan ketika itu Tuhan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk mendahului dia pergi dulu naik perahu. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ia berdoa sampai malam dan ia berada di bukit saat itu seorang diri. Seketika itu perahu murid-murid sudah berlayar beberapa mil dari pantai. Dan pada saat itu mereka sedang diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudaraku, angin sakal itu menerpa para murid-murid. Angin sakal adalah angin yang bertiup dari haluan, artinya dari depan. Jadi berlawanan dengan arah kapal berlayar. Sehingga perahu tidak dapat maju dengan laju. Dan kira-kira jam 3 subuh, datanglah Yesus kepada murid-murid dengan berjalan di atas air. Murid-murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Mereka berteriak-teriak karena takut. Segera Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saat itu juga Petrus berseru, "Apabila Engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika mata hatinya tidak fokus kepada Tuhan Yesus atau memandang Tuhan Yesus, Petrus saat itu melihat ke kiri dan ke kanan, gelombang dan tiupan angin yang begitu keras menerpa tubuhnya. Maka dia menjadi takut. Artinya dia bimbang. Bapak Ibu sekalian, kita melihat dan kita sering firman Tuhan ini dibahas. Ya. Kita tahu saat Petrus diundang oleh Tuhan, ya, pada saat itu datanglah, maka Petrus turun dari perahu. Ia mendengar suara Tuhan Yesus mengajaknya untuk datang kepada dia. Ia bertindak, ia turun dari perahu
dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita melihat di sini bahwa Petrus mengalami mujizat ketika dia bertindak mendengar suara Yesus untuk menghampirinya. Maka dia dapat berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Inilah ya, Tuhan izinkan Petrus mengalami mujizat, tetapi hanya beberapa saat. Mengapa? Ternyata Petrus tidak fokus hatinya, mata hatinya kepada Tuhan Yesus. Meskipun dia sudah mengalami mujizat. Ya. Mujizat artinya ketidakmustahilan. Bapak Ibu sekalian, mula pertama mereka melihat ada bayangan orang berjalan di atas air. Permulaan mereka juga takut sehingga mereka menyatakan bahwa itu hantu. Padahal itu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus saat itu segera dia berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kemudian Petrus menyambutnya. Petrus berseru juga, "Apabila Engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Ya Bapak Ibu sekalian, ketidakmustahilan dialami seketika saat Petrus beriman. Dia boleh turun segera menghampiri Tuhan Yesus. Tetapi itu hanya sebentar saja. Ternyata ia bimbang. Ini boleh menjadi pelajaran buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Untuk kita juga ya mau belajar akan pengalaman Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, ketidakmustahilan terjadi. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia dapat melakukan segala hal di luar kepikiran manusia. Rasio manusia. Ya Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus tahu pada saat itu ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya berjalan atau berlayar mendahului dia, meninggalkan dia dahulu. Dan saat itu Tuhan Yesus juga ada di bukit sedang berdoa. Tuhan Yesus tahu. Beberapa mil murid-murid Tuhan Yesus mengalami terpaan angin sakal. Sehingga mereka ketakutan. Bapak Ibu sekalian, mari kita mau melihat di sini bagaimana waktu itu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus ketika Petrus berteriak, "Tuhan tolong." Dia hampir tenggelam. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi mari kita mau belajar di sini ya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Mungkin pada pagi hari ini juga
Firman Tuhan berkata-kata kepada kita semua. Mengapa engkau bimbang? Ada di antara jemaat yang saat ini mungkin mengalami masalah, sakit penyakit, dan masalah yang begitu pelik. Seperti apa yang dialami oleh murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus juga berkata kepada kita semua. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2023 ini. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan Maret, bulan yang baru. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Mungkin hal ini pun dialami oleh kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami kurang percaya. Kepercayaan kita terkikis oleh keadaan situasi yang menerpa kehidupan Bapak Ibu sekalian. Di dalam pekerjaan, mungkin di dalam usaha, di dalam pelayanan. Mari kita jangan menjadi jemaat seperti murid Tuhan Yesus pada saat itu. Mengalami hal kurang percaya, mengalami kebimbangan. Karena dikatakan di Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat ke-7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari janganlah kita mengalami kebimbangan atau kurang percaya akan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan dapat mengadakan mujizat. Yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup menggenapi janji-janji firman Tuhan. Adakah jemaat Tuhan yang kurang percaya? Atau yang bimbang? Yang ragu-ragu? Merasa takut, merasa khawatir menghadapi kehidupan di tahun 2023 ini? Karena dikatakan orang yang bimbang itu tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah membaca di Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Kita dapat meminta apa yang engkau rindukan, yaitu di dalam iman. Dan kita tidak boleh bimbang saat kita datang kepada Tuhan berdoa, seperti apa yang dialami oleh murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Dia hanya seketika saja mengalami mujizat berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Tetapi itu hanya seketika. Karena apa? Karena ia takut, karena ia khawatir, karena ia bimbang.
melihat sekeliling keadaan saat itu. Tiupan angin yang begitu deras menerpanya dan juga gelombang air pada waktu itu yang begitu tinggi. Mungkin saat ini juga jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mengalami hal seperti apa yang dialami oleh Petrus. Sehingga dia tidak mengalami penggenapan mujizat terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Jelas di sini dikatakan bahwa orang yang bimbang, orang yang khawatir, itu tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Artinya orang tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Berjalan di atas air sama dengan tidak masuk di dalam logika pikiran manusia. Tetapi ini adalah hal mujizat. Kita akan membaca di dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, ini peristiwa yang dialami oleh Maria ketika dia dinyatakan mengandung. Dan kandungannya itu dari Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Ini dikatakan tidak ada yang mustahil. Matius 21 ayat 21. Ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, seketika itu juga keringlah pohon ara itu karena tidak ada buahnya. Waktu itu Tuhan Yesus berjalan bersama-sama muridnya dan dia melihat pohon ara. Dan saat itu Tuhan Yesus merasa lapar. Dia ingin mengambil atau memetik buah ara. Tetapi ketika diperhatikannya hanya penuh dengan daun-daunan saja. Pohon ara itu tidak ada buahnya. Sehingga Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Karena tidak ada buah. Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa belajar dari sini. Ya. Untuk kita menjadi jemaat Tuhan yang menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan melihat kehidupan kita hanya penuh dengan daun-daunan saja, tidak menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah pertobatan, maka ngeri. Ya. Hukuman Tuhan itu. Mari kita akan melihat selanjutnya di Markus 11 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Inilah firman Tuhan yang menguatkan pada jemaat Tuhan kita semua pada pagi hari ini. Untuk kita memegang janji firman Tuhan. Di dalam kita menjalani hidup ini, untuk kita hidup menggenapi janji-janji Tuhan. Jadi mari kita perhatikan. Di Markus 11 ayat 24 ini. Tuhan Yesus berkata
kepada kita semua pada pagi hari ini juga. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mari kita mau belajar pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk kita tidak bimbang. Yang pertama yaitu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan selalu merenungkan firman Tuhan dan duduk diam dalam doa kita. Dan tadi kita sudah membaca bersama-sama di Markus 11 ayat 24. Apa saja kamu minta dan doakan, percayalah. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu, percayalah. Kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini adalah iman yang harus tumbuh di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian dan saya. Tindakan iman inilah seperti saat Petrus diundang Tuhan untuk menghampiri dia, berjalan di atas air. Artinya yang kedua yaitu kita harus fokus, mata rohani kita harus fokus kepada Tuhan Yesus yang akan menolong dan memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, percaya bahwa kuasa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini lebih besar kuasanya dari segala masalah yang akan kita hadapi di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Selama kita masih hidup, pasti semua akan mengalami persoalan, masalah di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam mendidik anak-anak, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi kalau kita tidak bimbang, kalau kita tidak kurang percaya, pasti Tuhan akan nyatakan apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang kita minta dan kita doakan kepada Tuhan. Bila itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi setiap apa yang kita mohonkan di dalam kehidupan kita. Karena kita berdoa dengan percaya dan beriman bahwa Tuhan akan menggenapi semua yang kita perlukan. Yang keempat dan yang terakhir, untuk kita selalu giat dalam beribadah dan menyembah Tuhan. Demikian pula apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kiranya ini semua boleh menguatkan, mengiringan kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi di tahun 2023 itu. Untuk kita tidak khawatir, untuk kita tidak takut. Karena ada penyertaan Tuhan. Dan Bapa di surga sendiri yang sudah ada di surga. Yesus sendiri ada di sana. Dan dia mendoakan kita semua. Percaya Bapak Ibu sekalian? Seperti apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi dulu, berlayar, dan Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Demikian pula kita imani, kita percaya. Pagi hari ini, Tuhan Yesus yang sama, yang sudah menolong murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, ketika mengalami angin sakal di
dalam pelayarannya, dia juga memperhatikan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita akan nyanyikan pujian, jangan bimbang hai jiwaku, jangan susah oh jiwaku. Ingatlah Yesus di Golgota, dia mati ganti kita. Dan sebentar saya mengundang para pentua untuk mempersiapkan tubuh dan darahnya Yesus dan menyalakan lilin ini. Jangan bimbang hai jiwaku, jangan susah oh jiwaku. Ingatlah Yesus di Golgota, dia mati ganti kita. Oh haleluya. Oh jangan bimbang hai jiwaku, jangan susah oh jiwaku. Ingatlah Yesus di Golgota, dia mati ganti kita. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan pertanyaan saat perjamuan kudus untuk kita renungkan. Yang pertama, apakah kita masing-masing benar-benar sudah berpaling dari dosa dan bertobat? Yang kedua, apakah kita masing-masing hanya mengharapkan tebusan Tuhan Yesus Kristus saja untuk menyucikan kita serta membebaskan kita dari hukuman dosa? Yang ketiga, apakah sebagai orang percaya kita yakin bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus? Yang keempat, apakah pada saat yang kudus ini kita masing-masing bersedia memperbaharui penyerahan diri kita kepada Tuhan serta minta urapan Roh Kudus agar kita tetap berjalan dengannya? Bapak Ibu sekalian merenungkan pertanyaan saat perjamuan kudus ini sebelum kita sama-sama masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Untuk kita tidak bimbang, untuk kita tidak takut, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita lewat korbannya di atas bukit Golgota. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai kami semua sampai saat pagi hari ini. Kami juga boleh diingatkan akan firman Tuhan untuk kami jangan bimbang dalam mengisi kehidupan kami di tahun 2023 ini. Terima kasih Tuhan, nasihat firman Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami kepadamu untuk kami terus memegang teguh janji-janji firman Tuhan yang meneguhkan pengiringan kami di dalam Kristus Yesus. Dan sebentar Bapak Ibu sekalian, kita semua akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali akan korban kematian Kristus di Golgota. Dan sekarang kami mau bersekutu dengan makan dan minum tubuh dan darahnya Kristus. Sehingga Kristus Yesus manunggal dalam hidup kami. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi sementara para penetua membagikan tubuh dan darahnya Yesus. Oh jiwaku, ingatlah Yesus di Golgota, Dia mati ganti kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri, persiapkanlah tubuh dan darahnya Yesus, dan dengarkan firman Tuhan. Angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita. Kita nyanyikan, Tuhanku roti kehidupan. Tuhanku roti kehidupan. Tuhanku air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamat. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah coklat anggur. Inilah darah Yesus yang telah tertumpah di atas kayu salib di Golgota. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari sidang Tuhan, kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
dan doa berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Dan kami semua ya Tuhan pada pagi hari ini boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kami boleh percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Karena Engkau telah berkorban di atas kayu salib. Terima kasih ya Bapa, sehingga kami percaya Engkau akan memimpin dan membimbing setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati semua yang sudah melayani sepanjang ibadah kami. Tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga kami semakin indah melayani Tuhan selalu. Engkau memberkati Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Bagi anak cucu kami juga yang sekolah ataupun yang sudah meniti karir, Tuhan memberkati. Apa yang mereka kerjakan boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kami tinggal saat ini di Kota Bandung. Tuhan juga memberi hikmat bagi pemimpin negara ya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Sebentar sidang Tuhan juga akan meninggalkan tempat ini. Untuk pulang, Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Dan mari saudaraku sekalian, tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang tidak berkesudahan dari Tuhan Yesus dan beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini lagi. Jangan bimbang, hei jiwaku.